Kembali lagi bersama Alicia. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu regulatory affairs, kali ini aku akan membahas mengenai registrasi pangan olahan. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pangan olahan dan apa itu registrasi pangan olahan. Pangan itu terdiri dari pangan segar dan pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang melalui proses atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Sementara registrasi pangan olahan adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan untuk mendapatkan izin edar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku akan kasih juga alasan kenapa sih kita tuh penting melakukan registrasi pangan olahan. Karena banyak nih orang yang mungkin bertanya, kenapa sih harus daftar ke BPOM? Apa sih alasannya kita harus mendaftarkan pangan olahan? Alasan yang pertama yaitu karena telah diatur dalam undang-undang, yang mana ini adalah alasan secara hukum ya. Yang kedua, alasannya adalah karena izin edar itu memberikan jaminan terhadap keamanan, gizi, dan mutu pangan tersebut. Jadi pelaku usaha kan bisa saja mengaku bahwa pangan ini aman, pangan ini tidak mengandung bahan berbahaya. Tapi apa jaminannya kalau tidak memiliki izin edar atau nomor dari badan regulasi? Oke, sekarang kita masuk ke regulasinya apa saja. Regulasinya itu sebenarnya banyak banget ya, terutama pastinya regulasi dari BPOM. Tapi yang paling sering terpapar nih ketika melakukan registrasi itu ada 4. Yang pertama adalah Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Peraturan tersebut berisi prosedur, mekanisme, dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan pendaftaran pangan olahan. Dalam peraturan itu juga tercantum pangan olahan apa saja sih yang wajib memiliki izin edar dari BPOM, kemudian yang tidak wajib, dan pangan apa saja yang bisa masuk ke pangan industri rumah tangga. Kemudian dalam peraturan itu juga mencakup peraturan mengenai pendaftaran ulang dan pendaftaran variasi. Juga dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, pokoknya lengkap. Jika kamu mau melakukan pendaftaran pangan, tinggal buka aja peraturan tersebut. Yang kedua adalah Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Label adalah keterangan tentang pangan olahan, baik yang berbentuk gambar atau tulisan, yang dicantumkan, ditempelkan, atau disertakan di kemasan pangan olahan. Nah, label yang dicantumkan di pangan olahan yang diedarkan itu harus sesuai dengan label yang telah disetujui saat ingin mendaftarkan izin edar. Label pangan olahan itu paling sedikitnya memuat nama produk, daftar bahan atau komposisi, isi bersih atau berat bersih, nama dan alamat produsen atau pengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, keterangan kadaluarsa, kode produksi, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan olahan tertentu. Kemudian dalam peraturan itu juga dijelaskan mengenai persyaratan lainnya, seperti misalnya bahasanya harus bahasa Indonesia, atau kalau misalnya ada bahasa asing harus tetap disertakan bahasa Indonesianya. Kemudian juga tentang ukuran font dan lain-lain. Yang ketiga adalah Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Nah, ini ketika kita mulai mendaftarkan pangan olahan, kita mungkin bingung nih kategori pangannya yang mana. Contohnya ketika kita mendaftarkan produk susu itu kan juga banyak ya, ada susu bubuk, susu cair, susu skim. Kemudian juga kita harus tahu nih, bedanya susu dengan minuman susu. Itu dapat dilihat dari definisi dan karakteristiknya. Misalnya dari kadar lemaknya, proteinnya, dan total padatan terlarutnya, ada batas minimalnya. Yang keempat yaitu Peraturan BPOM nomor 1 tahun 2022, yaitu tentang klaim dan iklan pangan olahan. Apa sih klaim itu? Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Klaim itu kan ada berbagai jenis ya, misalnya klaim gizi, klaim non-gizi, klaim kesehatan, juga ada klaim vegan, dan sebagainya. Klaim dapat dicantumkan dalam label atau iklan jika memenuhi persyaratannya, jadi tidak boleh asal klaim ya. Contohnya nih, kita mau klaim rendah gula, itu ada syaratnya, yaitu tidak boleh lebih dari 5 gram per 100 gram jika bentuk padat, atau tidak boleh lebih dari 2,5 gram per 100 gram jika bentuknya cair. Dan masih banyak lagi persyaratan klaim lainnya yang bisa dilihat dalam peraturan tersebut, agar kita tuh tidak asal menaruh klaim di label dan iklan ya.
Nah, apa sih manfaat registrasi pangan olahan? Yang pertama yaitu kontrol kualitas dan keamanan. Karena produk yang telah terdaftar memungkinkan badan regulasi untuk memeriksa dan menilai sehingga produk yang beredar itu telah terjamin memenuhi standar kualitas dan keamanan. Manfaat yang kedua yaitu pelacakan produk. Karena registrasi itu mencatat informasi mengenai asal-usul bahan, termasuk produsen, distributor, dan juga pemasok bahan baku. Dengan adanya info tersebut, pelacakan produk itu menjadi mudah. Kemudian jika ada laporan kontaminasi atau kecacatan produk, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap batch atau lot produk, sehingga produsen dan otoritas regulasi bisa segera menarik produk dari pasar secara spesifik, yang tujuan akhirnya adalah mengurangi dampak pada konsumen. Manfaat yang ketiga yaitu kepercayaan konsumen. Dengan adanya izin edar atau nomor BPOM di kemasan, kepercayaan konsumen akan meningkat karena produk tersebut telah melalui evaluasi dari otoritas yang berwenang. Kemudian konsumen juga merasa terlindungi dari produk palsu dan ilegal. Manfaat yang keempat yaitu memenuhi persyaratan hukum. Tentu dengan telah dilakukannya registrasi, berarti produsen tersebut telah memenuhi persyaratan hukum, sehingga terhindar dari sanksi seperti larangan penjualan, denda, bahkan penjara. Itu tadi penjelasan tentang pentingnya mendapatkan izin edar. Kesimpulannya, selain untuk mematuhi peraturan, registrasi juga penting untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan, serta yang paling penting adalah untuk melindungi konsumen. Di video selanjutnya, aku akan membahas langkah-langkah registrasi pangan olahan ke BPOM. Jadi jangan lupa subscribe. Untuk yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komen. I'll see you on the next video. Bye-bye.